Karena saksi pertama gagal, pengacara Chong Gie memanggil saksi kedua. Saksi kedua adalah pengelola web tempat novel tersebut dipublikasikan. Saksi kemudian menjelaskan tujuan dari website itu adalah untuk mempublikasikan novel ciptaan siapapun di internet. Mereka juga memiliki penulis amatiran yang mempublikasikan novel mereka di webnya, untuk mendapatkan pengalaman menjadi penulis profesional. Dalam sehari ada kurang lebih ratusan ribu orang yang mengunjungi web untuk membaca novel-novel yang diposting. Kemudian pengacara Chong Gie berpendapat bahwa ada kemungkinan terdakwa Jung Sang-ha memulai debutnya di web tersebut, dan bahwa novel tersebut dipublikasikan pertama kali di web tersebut. Saksi merasa memang terdakwa memulai debut resminya di web mereka. Jika menggunakan karya penulis lain untuk memulai debut, cepat atau lambat pasti akan ketahuan, dan selama ini tidak pernah menerima komplain terkait pelanggaran hak cipta atas novel terdakwa. Saat kesempatan pengacara Min Xia untuk bertanya pada saksi, dia membacakan beberapa novel yang ternyata novel bergenre erotis karangan Jung Sang-ha. Novel erotis karya Jung Sang-ha ditemukan oleh Hyung Jin. Saat itu Hyung Jin melompat kegirangan saat dia menemukan karya lama dari Jung Sang-ha. Karena bukti paling konkret untuk hakim adalah perbandingan langsung dari kualitas karya kedua belah pihak. Suatu petaka bagi terdakwa tidak menghapus karya lamanya, karena dia berpikir tidak akan ada yang bisa menemukannya. Menurut pengacara Min Xia, karya Jung Sang-ha yang sebelumnya bergenre erotis tiba-tiba berubah menjadi romantis, dinilai tidak masuk akal. Bahkan jika memang terkadang penulis perlu mengganti tema karyanya untuk mencari tema yang paling tepat bagi dirinya. Tetapi setelah menerbitkan novel Rainbow on a Rainy Day, terdakwa kembali mempublikasikan genre erotis. Dan gaya penulisan novel Rainbow on a Rainy Day sangat berbeda dengan karya lain terdakwa. Dengan ini pengacara Min Xia ingin mengajukan karya-karya lain terdakwa menjadi barang bukti baru. Setelah selesai dengan saksi kedua, hakim akan memeriksa bukti dan kesaksian tambahan yang diajukan kedua belah pihak. Kemudian hakim menutup persidangan, dan akan dilanjutkan di persidangan selanjutnya. Di luar gedung pengadilan, Hyung Jin memberikan masukan kepada pengacara Min Xia, bahwa persidangan bukan hanya terjadi di dalam ruang sidang. Pengacara juga harus membuat pertahanan di luar supaya dapat bertarung dengan baik di dalam ruang sidang. Titik mula dari semua konflik di persidangan adalah keraguan masuk akal. Jika terdapat keraguan yang masuk akal, maka harus memastikan keraguan tersebut dapat terjadi atau tidak. Kali ini mereka berhasil membuktikan pendapat mereka. Jadi Hyung Jin berpendapat bahwa pengacara terdakwa kali berikutnya akan bertahan. Jadi pengacara Min Xia harus mencari celah kelemahan untuk menyerang mereka. Malam harinya di firma hukum Chong Gie. Pengacara Chong Gie sangat kesal dengan hasil persidangan di siang harinya, karena ibu dan anak Jung Sang-ha tidak memberitahu mereka karya-karya lain yang telah dipublikasikan di website tersebut. Asisten pengacara mengatakan, menurut ibu Jung Sang-ha, anaknya menulis karya itu karena iseng, walaupun ibunya bilang kalau anaknya mencoba pasti karyanya akan menjadi lebih baik. Sedangkan Jung Sang-ha menolak berbicara dengan pengacaranya. Gaya penulisan karya-karya Jung Sang-ha sangat merugikan pihaknya. Sidang kedua. Di ruang sidang pengacara Min Xia memanggil Profesor Kwak Chan-sung dari jurusan Sastra Korea Universitas Seoyeon sebagai saksi pertama. Pengacara Min Xia bertanya tentang program Copy Killer kepada saksi. Pertanyaannya membuat pengacara terdakwa terkejut sekaligus bingung. Saksi kemudian menjelaskan bahwa Copy Killer adalah program yang dapat mencegah plagiarisme. Program itu dapat menganalisis gaya sastra dan elemen khas dari sebuah tulisan untuk memverifikasi apakah seseorang melakukan plagiarisme atau tidak. Manusia membutuhkan program ini, karena manusia bisa memahami dan memandang gaya sastra seseorang secara berbeda tergantung pada emosi atau hubungan pribadi mereka dengan penulis. Copy Killer membuat keputusan berdasarkan ribuan penghitungan dan akumulasi data. Oleh karena itu, program ini tidak akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh manusia. Beberapa hari sebelumnya, pengacara Min Xia mengajukan penilaian antara novel Rainbow on a Rainy Day dengan karya lain milik Jung Sang-ha, dan kedua karya itu memiliki korelasi 0,1% yang berarti karya-karya sebelumnya sama sekali tidak memiliki korelasi dengan karya yang bersangkutan. Sedangkan tulisan-tulisan yang diajukan oleh pengacara terdakwa setelah dibandingkan dan dianalisis, hasilnya menunjukkan 70% kesamaan. Yang berarti tulisannya tidak ditulis oleh orang yang sama, tetapi tulisannya sedikit dimodifikasi dari aslinya. Secara umum, hasil tes akan memberikan nilai sekitar 10% kesamaan meskipun tulisannya berasal dari penulis yang sama. Tetapi jika memiliki hasil kesamaan 70% berarti jika dibuat oleh penulis yang sama, maka itu akan dianggap self-plagiaris,
berarti penulis telah melakukan plagiarisme terhadap karyanya sendiri di masa lalu. Pengacara Minxia kemudian menyimpulkan, jika terdakwa benar-benar penulis yang sama, dia tidak perlu menyalin karya-karya lamanya. Dengan kata lain, terdakwa sudah menyerah untuk membuat konten asli, jadi dia harus menyalin karya orang lain. Saat kesempatan pengacara terdakwa bertanya pada saksi, pengacara terdakwa memungkinkan bahwa programnya masih memiliki kesalahan, tetapi saksi menyangkalnya, karena program ini sudah dites di 3 universitas berbeda, jadi mustahil ada kesalahan. Hakim membaca catatan bahwa pihak terdakwa memiliki permintaan saksi, tetapi pengacara terdakwa tidak jadi memanggilnya. Sedangkan pengacara Minxia ingin mendatangkan saksi yang sebelumnya diajukan oleh pengacara terdakwa tetapi tidak jadi dipanggil. Saksi kedua juga merupakan seorang profesor universitas. Pengacara Minxia kembali menanyakan tentang program Copy Killer seperti pertanyaannya pada saksi pertama. Saksi kedua mengetahui program tersebut, tetapi tidak digunakan di universitas tempat saksi bekerja. Pengacara Minxia kemudian menekan saksi, bahwa universitas tempat saksi bekerja memiliki catatan 5 kasus esai dan 24 kasus tesis kelulusan yang diplagiarisme. Saksi yang tertampar fakta hanya bisa tertunduk dan berpura-pura tidak tahu tentang masalah plagiarisme tempatnya bekerja. Pengacara Minxia menjadikan berita-berita mengenai tuduhan plagiarisme dari universitas tempat saksi 2 bekerja sebagai bukti lain. Bukti lain adalah bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara itu sendiri, tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Setelah selesai dengan saksi kedua, pengacara Minxia akan memanggil saksi terakhir yang diajukan olehnya. Saksi yang dipanggil bernama Huang Hakio, pemimpin redaksi Sarang, penerbit yang berspesialisasi dalam novel romantis. Redaksi Sarang menerbitkan buku dengan genre yang sama dengan penerbit terdakwa, yaitu genre romantis. Mereka juga memiliki alamat email publik dan nama panggilan perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan kontrak dan kepentingan perusahaan lainnya. Pengacara Minxia membaca data di kertas yang dipegangnya, sambil mengingatkan saksi bahwa 2,5 tahun yang lalu, saksi mengunjungi blog penggugat Han Ji-eon beberapa kali saat karya asli yang berjudul Melancholy on a Rainy Day hampir selesai. Saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi adalah ingin menawarkan kontrak penerbitan kepada penulis. Dia sudah menyerahkan laporan persetujuan kontrak kepada para eksekutif dan bahkan mendapatkan persetujuan. Namun saksi tidak mendapatkan balasan dari penulis, jadi dia menyerah. Saat pengajuan laporan persetujuan kontrak, saksi juga mengambil gambar, termasuk tanggal, karena peraturan perusahaan mengharuskan saksi melakukan itu untuk mendapatkan persetujuan. Pengacara Minxia menjadikan data yang dimiliki saksi sebagai bukti persidangan. Pengacara terdakwa merasa tersudut dan merasa kesal hingga mengajukan keberatan pada hakim. Namun keberatan yang diajukan pengacara terdakwa ditolak oleh hakim karena tidak beralasan. Dalam penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan perdata, bukti yang diajukan oleh penggugat disebut sebagai bukti penggugat. Dan barang bukti yang diajukan oleh terdakwa disebut dengan bukti pembelaan. Persidangan berakhir dengan kemenangan pihak Han Ji-eon. Di rumah Han Ji-hye, kakak beradik sedang merayakan kemenangan kepemilikan hak cipta novelnya. Selain itu, Han Ji-eon juga mendapatkan uang kompensasi sebesar 12 miliar rupiah, juga dari novel dan film, dengan total sekitar 36 miliar rupiah. Beberapa hari kemudian, saat Hyung Jin berjalan-jalan di taman, dia melihat anak kecil yang sedang bermain ayunan, padahal jam-jam saat ini, seharusnya pergi ke sekolah. Di belakang anak kecil itu ada pria mencurigakan yang memperhatikannya di balik pohon. Hyung Jin teringat pada Lee Gyu-seong. Takut terjadi sesuatu pada anak kecil itu, Hyung Jin mendekatinya. Saat Hyung Jin bertanya kenapa tidak pergi ke sekolah, anak kecil itu hanya diam dan menundukkan kepalanya. Merasa tidak mendapatkan jawaban darinya, Hyung Jin mengajaknya makan. Hyung Jin memesan makanan dengan delivery order. Saat sudah mulai makan, anak kecil itu berkata bahwa dia tidak pergi ke sekolah karena dia dimarahi sama gurunya. Dia melanjutkan, bahwa dia dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa membayar biaya makan siang di sekolah. Setelah bertanya-tanya padanya, dia mulai tahu sedikit demi sedikit tentangnya. Anak kecil itu bernama Lee Yerim. Kedua orang tuanya bekerja, tapi mereka selalu bertengkar karena mereka tidak memiliki uang. Jadi Yerim belum memberitahu masalahnya di sekolah pada orang tuanya. Melihat wajah sedih Yerim, Hyung Jin ingin membantunya. Dia menawarkan membantu membicarakan masalahnya dengan orang tua Yerim. Ketika sampai di rumah Yerim, Hyung Jin dan Yerim dapat mendengar kedua orang tua Yerim sedang bertengkar karena masalah keuangan yang menerpa mereka.
Hyung Jin masuk sendiri tanpa Yerim. Saat masuk pekarangan dia langsung memecahkan kaca rumah agar kedua orang tua Yerim tenang. Setelah kedua orang tua Yerim tenang, Hyung Jin mulai menceritakan masalah Yerim di sekolah. Kedua orang tua Yerim merasa tidak berdaya karena mereka tidak memiliki uang. Setelah Yerim ikut berkumpul bersama kedua orang tuanya, ibu Yerim menawarkan minuman seadanya di rumah. Dan ketika Hyung Jin menyentuh gelas minum, dia mendapatkan penglihatan bahwa ayah Yerim tidak menerima gaji selama 7 bulan berturut-turut. Melihat ayah Yerim hanya pasrah pada keadaan membuat Hyung Jin berteriak padanya karena kecewa. Yerim yang melihat ayahnya diteriaki oleh Hyung Jin, menangis dan memohon agar Hyung Jin berhenti meneriakinya. Sepertinya Hyung Jin tidak bisa benar-benar memperbaiki kebiasaan membantu orang lain, bahkan kalau dia harus mati sekali karena ini. Melalui kebiasaan ini, dahulu Hyung Jin memutuskan untuk mengambil kasus Do Oh-han, kasus yang ditolak oleh semua pengacara lain. Hyung Jin akhirnya mati di kehidupan masa lalunya karena kebiasaan ini, namun dia tidak menyesal sehingga dia tidak bisa memperbaiki kebiasaannya ini. Sebelum pergi, Hyung Jin mentransfer sejumlah uang kepada ayah Yerim. Uang diberikan olehnya agar Yerim tidak kelaparan. Dia juga akan mengurus masalah di perusahaan tempat ayah Yerim bekerja. Saat ini Hyung Jin masih belum bisa bergerak sendiri. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah meminta bantuan kepada firma hukum Saeron. Menurut firma hukum Saeron, perusahaan Yosang Proses adalah perusahaan yang memproduksi sebagian besar komponen untuk elektronik. Pendapatan tahunannya sekitar 240 miliar rupiah, perwakilan perusahaan itu adalah Wang Yosang. Dan firma hukum Saeron menemukan fakta bahwa perusahaan Yesong dijaga oleh Chung Ye. Firma hukum Chung Ye adalah lawan Hyung Jin saat kasus hak cipta novel Han Ji-yeon. Beberapa hari kemudian di rumah Yerim, Hyung Jin membawa pengacara Min Xia untuk bertemu dengan ayah Yerim. Ayah Yerim bernama Lee Chang-hoon langsung mengakui bahwa dia saat ini tidak bisa membayar biaya jasa pengacara. Hyung Jin berkata bahwa jika ayah Yerim bisa mengumpulkan lebih banyak korban seperti dirinya, biaya pengacara yang dibayarkan akan menjadi semakin murah, karena hanya akan dihitung satu kasus. Di asrama, Hyung Jin dan pengacara Min Xia sedang membahas langkah selanjutnya yang akan diambil dalam menghadapi perusahaan Yesong. Saat mempelajari dokumen yang ada padanya saat ini, Hyung Jin menemukan bahwa sebenarnya, Yosang Proses adalah perusahaan saham gabungan. Di depan umum, Wang Yosang hanyalah CEO, oleh karena itu, dia bukan orang yang bertanggung jawab atas kompensasi. Jadi menurut Hyung Jin, sebaiknya mereka mengajukan kelihan terhadap perusahaan itu sendiri, bukan Wang Yosang, tapi melawan Yosang Proses. Di perusahaan Yosang Proses, CEO Wang Yosang kesal karena karyawannya mengajukan keluhan lagi. Menurut asistennya, Kementerian Ketenagakerjaan ikut menanggapi bahwa perusahaan harus membayar mereka. Sedangkan CEO Wang Yosang memilih untuk mengabaikan keluhan karyawan dan hanya perlu membayar sedikit denda dari Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa saat kemudian, karyawannya masuk ruangan CEO Wang Yosang dengan tergesa-gesa. Karyawan itu menjelaskan bahwa profesional Seizure saat ini ada di perusahaannya. Profesional Seizure adalah istilah untuk penyitaan sementara dari properti atau aset. Petugas penyitaan datang bersama ayah Yerim sebagai korban, dan Hyung Jin yang mendampinginya. Beberapa hari kemudian, di sekitaran perusahaan Yosang Proses, para pekerja yang gajinya belum dibayarkan melakukan mogok kerja dan melakukan demo. Saat CEO Wang Yosang berhadapan dengan para karyawan yang mogok, mereka berusaha mengusir mereka, karena ingin perusahaannya berjalan sebagaimana mestinya walaupun beberapa tempat di perusahaan sudah disegel sebelumnya. Hyung Jin yang ternyata berada di antara karyawan yang berdemo, berjalan ke depan dan menjelaskan tentang penyitaan bahwa menurut aturan untuk hak produk yang telah disita, perusahaan harus memiliki persetujuan dari pengadilan dan orang yang meminta penyitaan untuk melakukan hal-hal yang membuat produk digunakan, dipindahkan, atau disusutkan. Disusutkan adalah cara menghitung pengurangan nilai suatu aset karena penggunaan, keausan dan keusangan. Sederhananya, perusahaan tidak bisa menggunakan bahan-bahan ini karena mereka harus disita sampai akhir masa sidang. Di sekretariat para demonstran, Hyung Jin, pengacara Min Xia dan para karyawan yang mogok kerja, sedang memantau kawasan pabrik dengan CCTV yang sudah mereka pasang. Hyung Jin sengaja memasang CCTV agar mereka dapat bereaksi lebih cepat terhadap tindakan apapun yang mereka ambil. Saat mereka sedang mengobrol, Hyung Jin melihat pergerakan di kawasan perusahaan. Terlihat beberapa kendaraan membawa material baru dari tempat lain. Dan karyawan yang tidak ikut mogok kerja, melakukan bongkar muat. Hyung Jin dan petugas penyitaan
mendekati orang-orang yang melakukan aktivitas bongkar muat. Dan petugas penyitaan langsung menempelkan tanda penyitaan pada material yang baru datang. Hyung Jin juga mengajukan penyitaan rekening yang Wang Yosan gunakan untuk membayar pajak, jadi kemungkinan besar Wang Yosan pasti sedang mengalami beberapa masalah sekarang. Walaupun Hyung Jin sudah memberikan banyak tekanan, tetapi Hyung Jin menduga jika Wang Yosan tidak akan segera membayar gaji karyawannya. Tetapi dia akan membayar pajak dengan uangnya sendiri terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hyung Jin pergi ke kantor pusat grup Daeryong. Dia bertemu dengan Kang Soyoung, ibu tunggal yang dulu dibantu oleh Hyung Jin untuk menemukan keluarga anaknya, yang ternyata cucu dari pemilik grup Daeryong, Yu Min-taek. Kang Soyoung saat ini menjabat sebagai direktur di kantor pusat grup Daeryong. Tampilannya terlihat jauh lebih elegan dibandingkan saat terakhir Hyung Jin bertemu dengannya. Kedatangan Hyung Jin ke grup Daeryong adalah ingin meminta bantuan agar Daeryong membeli perusahaan Yosang Proses seharga 24 miliar rupiah. Tetapi menurut Park Soyoung, baru-baru ini dia mengetahui desas-desus dari Jirashi bahwa Yosang Proses sedang mengalami masalah keuangan besar. Tetapi harga perusahaan itu masih sekitar 1,2 triliun rupiah walaupun terkena masalah. Dan Hyung Jin mengakui kepada Park Soyoung bahwa informasi di Jirashi karena dia yang membocorkannya. Dan Hyung Jin meyakinkan Park Soyoung jika Yosang Proses dapat dibeli hanya dengan 24 miliar rupiah. Di perusahaan Yosang Proses, CEO Wang Yosang sedang menerima telepon dari kantor pusat. Dalam pembicaraan mereka, kantor pusat akan mengirim due diligence untuk menarik dana. Due diligence atau tim uji tuntas adalah pemeriksaan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan untuk memperoleh informasi atau fakta mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan Yosang Proses juga akan diinvestigasi terkait pengeluaran dari pasar saham. Investigasi dilakukan karena mereka merasa tidak masuk akal sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan di saat perusahaan itu bahkan tidak dapat membayar karyawannya selama 7 bulan. Selain itu, mereka juga akan melakukan audit keuangan. Audit keuangan merupakan evaluasi laporan keuangan suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga yang akurat, lengkap, relevan, wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi atau aturan yang berlaku. Setelah telepon terputus, pengacara Min Xia masuk ke kantor CEO Wang Yosang. Tujuannya adalah membuat proposisi. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat menilai benar atau salah. Jika Wang Yosang berjanji untuk membayar upah karyawan yang belum dibayar, pihaknya akan membatalkan penyitaan semua material dan produk di pabrik. Mendengar ini, Wang Yosang tersenyum, karena jika perusahaannya bangkrut, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan gaji dan pesangon. Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan kerja. Akhirnya Wang Yosang mau menandatangani nota pembayaran hutang yang dibawa oleh pengacara Min Xia. Hyung Jin akan menggunakan nota pembayaran hutang ini untuk langkah selanjutnya. 2 minggu kemudian di depan Bank Dong Seoul. Hyung Jin, pengacara Min Xia dan beberapa karyawan yang mogok kerja bertemu. Hyung Jin berkata bahwa semua permasalahan mereka akan diselesaikan hari ini. Permintaan untuk perincian properti debitur dikeluarkan ketika pihak lain menyembunyikan hartanya dan mengaku sedang berhutang. Perintah dari pengadilan ini dapat membuat seseorang memverifikasi rekening bank pihak lain. Secara umum, permintaan untuk perincian properti debitur mengharuskan pihak lain untuk menunjukkan rekening yang dia miliki secara langsung dan karena berangkas adalah properti sewaan, seharusnya tidak wajib ditunjukkan. Itulah sebabnya, ketika mengajukan permintaan, seseorang harus membuatnya dengan lebih spesifik dan menyertakan kotak penyimpanan dalam dokumennya. Saat melihat isi dalam berangkas, hanya terdapat kertas saham yang tidak memiliki nama. Kertas itu adalah bearer stock atau saham atas tunjuk adalah saham yang nama kepemilikannya tidak tertulis dalam lembar kertas agar jenis saham ini mudah dipindah tangankan. Tujuan saham ini diperuntukkan untuk jual beli sehingga mudah dipindah tangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum. Itu semua adalah aset yang Wang Yosang sembunyikan. Jika harga saham ini normal, ini bisa membayar hutangnya tanpa harus menghabiskan seluruh sahamnya. Namun karena harga sahamnya mencapai titik terendah karena Jirashi, saham ini tidak akan cukup untuk membayar semua hutangnya. Tapi Hyung Jin akan menaikkan harga sahamnya terlebih dahulu sebelum menjualnya. Keesokan harinya, Hyung Jin dan pengacara Min Xia bertemu dengan perwakilan karyawan. Dia membawa tas yang berisi 30% dari total saham perusahaan. Hyung Jin ingin memberikan kepada para karyawan, tetapi para karyawan tidak mengerti sama sekali dengan saham, jadi mereka meminta uang tunai sebagai gantinya.
Tepat saat itu, tim manajemen investasi Daeryong Group datang. Mereka datang setelah Hyung Jin dan Park So-young merencanakannya beberapa waktu yang lalu. Mereka akan membeli semua saham yang akan diberikan kepada karyawan seharga 20 miliar rupiah. Karyawan-karyawan yang mendengar ini berteriak kegirangan, karena akhirnya gaji mereka yang tertunda selama 7 bulan, dibayarkan. Harga saham Yosang Proses yang sempat mencapai titik terendah, tiba-tiba meroket 10 kali lipat setelah orang-orang mendengar berita itu. Jumlah total saham yang dimiliki oleh grup Daeryong bertambah hingga 55%, dengan rincian 25% saham yang mereka beli sebelumnya dan 30% saham yang dibeli dari para pekerja. Dan dengan saham 55% saham yang mereka miliki, grup Daeryong berhasil mengambil alih Yosang Proses dengan biaya murah, padahal Yosang Proses setidaknya bernilai 1,2 triliun rupiah. Hyung Jin akhirnya pulang ke kampung halamannya setelah beberapa waktu belajar di luar kota. Tetapi hatinya langsung memburuk ketika melihat spanduk ucapan selamat atas namanya karena lulus ujian pengacara di gerbang sekolah menengahnya yang dahulu. Hyung Jin lalu menelepon staf sekolah untuk segera menurunkannya. Hyung Jin tidak mau sekolahnya yang dulu, menggunakan namanya untuk mendapat ketenaran, karena dia tidak akan membeberkan masa lalunya yang lulusan sekolah ini, dengan kejadian pelanggaran seks oleh seorang guru pada murid perempuan. Hyung Jin adalah satu-satunya orang yang lulus ujian kedua dan juga wawancara atau bagian ketiga dari ujian. Dan dia menyelesaikan 2 tahun di lembaga penelitian dan pelatihan yudisial, yang mana tidak seorang pun mengira dia bisa bertahan. Setelah melalui berbagai kesulitan, Hyung Jin mampu memperoleh gelar sebagai orang termuda yang memperoleh lisensi hukum, sebuah prestasi yang tidak dapat dicapai orang lain. Setelah ini dia harus ikut wajib militer. Memikirkan wajib militer yang kedua kalinya membuatnya ingin muntah. Nilainya terlalu bagus untuk ditempatkan ke pengacara layanan publik, jadi dia tempatkan menjadi pengacara militer. Di kehidupan masa lalunya, Hyung Jin wajib militer sebagai tentara biasa, jadi dia tidak tahu akan seperti apa ke depannya nanti. Seorang pengacara militer menerima pelatihan dasar militer di KAI atau tentara Korea di Yongcheon dan ditugaskan sebagai letnan. Kemudian akan bertugas di markas selama 3 tahun dan akan dilepaskan sebagai kapten. Lama waktu wajib militer di Korea Selatan umumnya 2 tahun atau kurang. Disinilah orang-orang seperti hakim, dokter militer dan orang-orang yang ditugaskan setelah pelatihan menerima pendidikan militer. Itulah alasan kenapa mayoritas orang-orang di sini lebih tua dari rata-rata orang yang menjalani wajib militer biasa. Contohnya, ahli bedah militer ini lulus dari sekolah kedokterannya dan menyelesaikan magang sebelum menjalani wajib militer. Sama seperti pengacara militer, setelah lulus dari universitas, mereka akan belajar selama 1 atau 2 tahun sebelum pergi ke lembaga penelitian dan pelatihan yudisial. Secara teknis orang-orang di sini tidak memiliki fisik yang kuat karena yang mereka lakukan hanyalah duduk dan belajar. Malam harinya, di asrama militer. Hyung Jin yang tidak bisa tidur, teman satu angkatan di sebelahnya mengajaknya mengobrol. Hyung Jin mendengar rumor dari orang di sekitarnya bahwa orang itu adalah salah satu dari 3 dokter spesialis di Korea. Dia mengikuti wajib militer setelah menyelesaikan residennya. Keesokan harinya, saat Hyung Jin sedang istirahat di tengah-tengah pelatihan Long March yang sangat melelahkan, dia tiba-tiba dipanggil untuk menghadap salah seorang jenderal militer bintang 2. Ternyata jenderal militer itu sedang mendapatkan beberapa masalah, dan ingin meminta nasihat hukum darinya. Jenderal itu disarankan oleh kenalannya, adalah pengacara Heo, salah satu dari 3 pengacara perwakilan dari firma hukum Saeron. Jenderal itu kemudian menceritakan masalahnya tentang pajak. Dia menerima sejumlah uang dari pembangunan properti, tetapi ada beberapa masalah dengan pajak, dan dia ingin memberikan uang ini kepada anaknya. Menurut Hyung Jin, jenderal itu akan dikenakan pajak yang cukup besar. Sedangkan akuntan pajak jenderal itu menuntut biaya yang sangat besar. Sebelumnya dia memberitahu kasus ini kepada pengacara Heo, tetapi karena saat ini dia terikat dengan firma hukum, jadi jenderal itu harus membuat permintaan resmi. Sang jenderal berjanji kepada Hyung Jin, jika dia membantunya, kehidupan militernya akan jauh lebih mudah. Hyung Jin akan membantu sang jenderal dengan imbalan, dia ditugaskan sebagai KUAR atau jaksa militer. Dibandingkan hakim militer, KUAR memiliki akses yang lebih mudah untuk melihat kasus-kasus yang ada. Jika Hyung Jin tidak bisa menghasilkan uang, maka dia harus menggunakan kesempatan ini untuk mencari banyak pengalaman. Di asrama militer, Hyung Jin langsung membuka buku tentang pajak. Pajak jauh lebih rumit dari yang dia perkirakan, pantas saja seorang akuntan pajak menuntut bayaran yang tinggi. Menurut cerita sang jenderal, beberapa tanah yang ditinggalkan ayahnya tiba-tiba didirikan bangunan,
Itu membuat dia mendapatkan 36 miliar rupiah. Dia sudah memiliki dana pensiun dari militer, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan biaya hidupnya. Tapi saat ini dia sedang menjalani kasus perceraian. Sang jenderal merasa sangat tidak adil jika dia harus memberikan setengah dari uang yang diperoleh dari tanah ayahnya setelah bercerai. Terlebih lagi, alasan perceraiannya adalah kebiasaan istrinya yang sangat boros, sehingga dia sudah muak dan tidak mau memberikan apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, Hyung Jin bertemu kembali dengan sang jenderal. Menurut Hyung Jin, karena sang jenderal sedang dalam kasus perceraian, dia harus memberikan 18 miliar rupiah dari 36 miliar rupiah kepada istrinya. Dan dia juga harus menyerahkan 1,2 miliar rupiah dari sisa 18 miliar rupiah itu. Jika dikurangi pajak dari 16,8 miliar rupiah itu, jumlah yang jenderal itu dapatkan hanya sekitar 9,6 miliar rupiah. Itu adalah skenario jika sang jenderal tidak melakukan apapun, uangnya akan berakhir seperti itu, namun Hyung Jin sudah memikirkan sebuah cara setelah riset siang dan malam. Pertama, Hyung Jin membutuhkan seseorang dapat mereka percaya, karena kasus ini melibatkan banyak uang. Sang jenderal akan berada dalam situasi yang mengerikan jika seseorang yang bekerja dengannya mempermainkannya dari belakang. Di kantor direktur, sang jenderal memperkenalkan seseorang kepada Hyung Jin. Dulunya orang ini cukup lama membantu pekerjaan ayah jenderal. Jadi sang jenderal merasa orang ini dapat dipercaya. Tetapi ketika Hyung Jin berjabat tangan dengan orang itu, dia mendapat penglihatan, dan dia merasa tidak dapat mempercayai orang itu. Hyung Jin melepaskan jabat tangannya dan langsung izin pergi dengan berpura-pura ada laporan khusus yang harus diurusnya dan akan kembali ketika laporannya selesai diurus. Sang jenderal sangat terkejut dengan tindakan Hyung Jin yang tiba-tiba, dia beranggapan sikapnya tidak baik karena tamu sudah datang dari jauh. Tetapi setelah orang itu pergi, Hyung Jin segera menemui sang jenderal dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Menurut Hyung Jin, kesetiaan orang itu hanya berlaku pada ayah sang jenderal saja, bukan padanya. Dia mungkin berpikir kalau orang itu berhak mendapatkan bagian dari aset sang jenderal. Jadi akan ada kemungkinan dia menggelapkan dana sang jenderal. Hyung Jin berpura-pura bahwa dia mempelajari ilmu psikologi, dan menilai orang itu menunjukkan ciri-ciri penipu. Orang itu sebenarnya sangat membenci sang jenderal. Keesokan harinya, setelah menggunakan kekuatan psikometri untuk melihat pembantu rumah tangga yang dibawa oleh sang jenderal, Hyung Jin sepenuhnya memahami situasinya dan menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang tepat. Kedua putranya yang paling muda sebentar lagi akan mengikuti wajib militer. Dan itu adalah situasi yang menguntungkan untuk sang jenderal. Agar sang pembantu mau membantu sang jenderal, Hyung Jin memberikan saran agar dia menjadi pembantu rumah tangga jenderal setelah bercerai. Dan menjanjikan kemudahan untuk kedua anaknya saat wajib militer nanti. Jika sang jenderal memberi hak istimewa, dia bisa dengan mudah mengunjungi kedua putranya di akhir pekan. Dan secara tidak langsung, sang jenderal dapat membuat dia dekat dengan Anda selama 2 tahun. Dan 2 tahun sudah cukup bagi sang jenderal untuk menyelesaikan masalah warisannya. Kemudian Hyung Jin menjelaskan langkah-langkahnya kepada jenderal. Yaitu dirikan sebuah perusahaan atas nama pembantu rumah tangga itu dan investasikan 36 miliar rupiah yang jenderal terima dari ayahnya. Setelah itu, investasikan semua uang tersebut ke emas, lalu sembunyikan emas itu di tempat rahasia. Tempat tersebut harus dirahasiakan dan hanya jenderal dan anaknya yang mengetahuinya. Kemudian, biarkan anak jenderal bergabung dengan perusahaan. Sang jenderal terkejut rencana Hyung Jin tidak serumit yang dipikirkannya. Menurut Hyung Jin, itu akan rumit jika hanya menerapkan hukum pajak, tetapi jika menerapkan hukum tentang harta benda dan kepemilikan yang hilang, maka akan lebih mudah. Setelah anak jenderal bergabung dengan perusahaan, dia harus membayar upahnya. Tetapi sang jenderal tidak boleh memberinya upah selama sekitar 1 tahun. Kemudian, ketika anak jenderal meninggalkan perusahaan setelah 1 tahun tidak menerima upah, maka kasus ini akan selesai. Kemudian anak jenderal dapat menyita properti tempat emas itu disembunyikan. Setelah disita, jenderal dapat membuang perusahaan itu. Dalam hukum perdata, ketika kepemilikan dialihkan, segala sesuatu di lokasi yang disita akan menjadi milik siapapun yang meminta menyita. Dan jika perusahaan itu menghilang begitu saja, maka tidak akan ada yang bisa komplain, karena pengurus rumah tangga itu hanyalah kedok. Setelah itu, jenderal dapat membuat pernyataan resmi kalau jenderal telah kehilangan 36 miliar rupiah karena gagal dalam berbisnis. Dan anak jenderal akan dianggap tidak sengaja menemukan emas yang terkubur di bawah properti.
Anak jenderal hanya akan dianggap kebetulan menemukan emas di lokasi yang secara hukum dia minta sita. Orang mungkin akan curiga, tetapi karena tidak ada bukti fisik, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Dengan kata lain, dia tidak dapat dihukum karena kesalahannya tidak diatur dalam undang-undang. Beberapa waktu kemudian, Hyung Jin mendapatkan ruang kerja sendiri dengan pangkat Inspektur Letnan 1. Saat masuk ruangan, dia disambut oleh tentara perempuan bernama Yun Bomi dengan pangkat Sersan 1. Setelah perkenalan keduanya, Hyung Jin meminta dokumen kasus yang akan ditanganinya. Saat membaca dokumen, Hyung Jin yakin bahwa mereka tidak menganggap serius laporan dan kesaksian, dan dia merasa ini adalah penjinakan. Penjinakan adalah semacam metode untuk menjinakkan pengacara militer baru. Pengacara militer biasanya mendaftar setelah lulus dari lembaga penelitian dan pelatihan peradilan. Dan itu adalah fase di mana hidup mereka akan dipenuhi dengan rasa keadilan. Namun, dalam organisasi tertutup semacam militer, kasus yang dibesar-besarkan bukanlah hal baik. Jadi hal yang harus mereka lakukan adalah menjinakkan para pengacara militer agar kasus-kasus di sini tidak membesar. Sedangkan Hyung Jin akan membuat insiden penjinakan menjadi insiden nasional melalui manipulasi media yang merupakan keahliannya di kehidupan sebelumnya. Dan hasilnya, dia mampu mengekspos beberapa komandan dan jenderal dan membuat beberapa petinggi ketakutan. Saat liburan, Hyung Jin pulang ke rumah dan mendapati bibinya berkunjung dan menangis di hadapan Hyung Jin. Paman dan bibinya menceritakan bahwa anak mereka, Noh Jin, dibuli di tempat wajib militernya. Saat paman dan bibinya mengunjunginya, mereka melihat seluruh tubuhnya dipenuhi memar. Saat paman dan bibi berpelukan dengan anaknya karena sudah lama tidak bertemu, anaknya malah berteriak kesakitan. Menurut pamannya, anaknya mengalami masalah dengan NCO. NCO atau Non-Commissioned Officer Bintara. Kalau di Indonesia, kategori ini berisi sersan dan memiliki tugas untuk membimbing dan mengepalai para tamtama. Tamtama merupakan pangkat terendah dalam struktur militer. Pangkat ini bisa didapat setelah lulus sekolah kemiliteran. Pelaku yang membulinya adalah seorang sersan staf bernama Lee Ki-weon dan dia memiliki masalah dengan catatan pendidikannya. Pelaku terjebak dengan pangkat itu selama beberapa tahun, jadi dia membenci orang-orang yang kuliah di universitas bergengsi.